Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang belum Tuhan muliakan, yang mulia boleh duduk bersama Direktur Raja Mursi Masjid. Yang terhormat seluruh panitia pembangunan masjid dan kemakmuran masjid. Yang mulia kepada seluruh para hadirin, para jamaah salat Jumat yang telah berhadir di hari yang bertuah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji Tuhan yang dimuliakan Allah. Ketika kita melihat perkembangan dan keadaan alam dan perilaku, tingkah laku generasi di zaman sekarang, maka tidak sepantasnya katanya orangnya dekhim wadilahi anu wadilahi tujuh. Dan kadang-kadang kita mengatakan alhamdulillah kepada sebahagian saudara kita yang kadang-kadang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takalan keadaan zaman ronyo, kelalaian, pengaruh lingkungan, pengaruh narkoba, sikap perilaku, pergeseran akhlak daripada baik kepada tidak baik. Ketika lahian ada pun lahir cucu, sang takun lebih baik. Anu gata kalahi dalam dunia ini. Hari ini engkau berhadapan dengan syurga dan neraka di depanmu. Sebelah kananmu syurga, sebelah kirimu neraka. Dan wahai anakku, yang mengajak engkau ke dalam neraka lebih banyak daripada yang mengajak engkau kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak, selamatkah engkau nanti di kemudian hari? Kadang-kadang lu lebih awal lu Allah lu kubah gata hai anak. Dalam keadaan alam yang lagi macam. Inilah yang seharusnya kita berbicara kepada anak kita. Pakon, karena begitu anak itu lahir dalam dunia royo, langsung berhadapan dengan perilaku sikap manusia yang tidak baik, pengaruh lingkungan, anak dijak dipegahaba itu orang tu menang, anak nyan hana itu lima, hana itu ayah. Betapa banyak sekarang generasi yang tidak bisa baca Quran. Lun hana tuan pegah bak gop ke gop dan bak tempat gop. Lun pegah sampel lun tuan cok bak dayah lun tuan. Tahun ini menerima murid baru putri dan sudah 55 orang yang mondok hari ini tahun pertama di dayah lun tuan putri.
dibagi kepada 3 lokal. Setiap lokal kadang-kadang hampir setengah yang tidak bisa baca Quran. Mereka tamat SD, mereka ada tamat SMP, tapi begitu banyak generasi yang tidak bisa baca Quran. Padahal di kampung-kampung banyak balai pengajian, di desa-desa banyak balai-balai pengajian, bahkan daerah-daerah ubud-ubud yang ramai dalam kampung. Apakah tidak bisa mewarnai generasi yang kecil-kecil? Mereka bisa baca Quran, tahu doa sembahyang, cara berwuduk yang benar, menutupi aurat yang benar ketika salat. Atau memang bukan tidak bisa mempengaruhi, tapi memang mereka sudah tidak lagi terpengaruh dengan lembaga-lembaga pendidikan. Orang tua yang tidak lagi terpengaruh dengan lembaga pendidikan agama, tidak lagi tertarik mengantarkan anak-anak ke balai-balai pengajian atau pakiban yang sebenarnya. Ini adalah kenyataan. Untuk anak agama tahun ini juga sepertiga lebih sedikit dari jumlah santri baru, 130 orang yang putra, sepertiga lebih sedikit adalah tidak bisa baca Quran. Tuku sekalian, nyan dalam jumlah duknan tiap tahun masalah dengan masalah hanya baca Quran. Mungkin sampel yang nampak dah tuan, mono sampel ba SMP, mono tajuk sampel ba SMA, mono ba kuliah, mono ba daerah lain. Artinya generasi kita sekarang adalah hampir setengah generasi yang kecil, dewasa, remaja, muda yang sudah tidak bisa baca Quran. Dan tak kalah ketika bulan Ramadan, yang baca Quran di munasah, yang baca Quran di masjid, berapa persen yang bisa baca Quran dan berapa persen di kalangan mereka yang benar bacaannya, roh, makhraj dan lain sebagainya. Nyo tuku sekalian, nyo merupakan kenyataan. Wadah nyoban mak ayah sekalian, rusik dan tuan mandum, yang ternyata lagi nyoka kenyataan. Sang-sang menyepun senang, behabis senang, ngelahi cucu, tapi bertanda bahwa di depan mereka tantangan agama semakin besar. Ketika nanu kadang-kadang ubud kalau dia pulang oleh Allah, kita bersedih satu sisi, tapi sisi lain Allah telah menyelamatkan generasi anak-anak kita yang duluan Allah mengambil sebelum mereka berdosa, sebelum mereka banyak dosanya. Kita belum tahu bagaimana keadaan mereka nanti kalau mereka sempat diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo adalah untuk menjadi bahan renungan pertimbangan. Yang tuan sampaikannya adalah merupakan kenyataan yang terjadi di mana-mana. Menyebab dia luntuan yang dalamnya barat selatan. Untuk pesisir utara dari Sabang sampai ke Miang, ke Medan, Naurung ka merata, ke Takengon. Maka penduduk Aceh nyomi tajuk dari Sabang sampai teruk ke di Miang, lebelah no urang dengan belah hadis. Lebelah no urang hadis. Karena di sini na Banda Aceh, na Aceh besar. Berbeda dengan dapil waktu pemilihan umum no nambah kursi di periode berarti 70 kursi. Nyan karena itu Aceh besar sampai teruk ke di belah hadis. Tunggu sekalian, menyaut Sabang sampai ke Temiang, lebelah no masyarakat Aceh dengan belah hadis. Menyedup nawa leureng dup nawa ka generasi ketemu. Bayangkan generasi Aceh sudah berapa banyak yang tidak lagi bisa baca Quran. Hana gedong tutup aurat yang benar, hana gedong baca doa sembahyang yang betul. Nyo adalah tanggung jawab kita bersama.
Maka tunggu sekalian runcit tuan mandum, menyonyo lagi nyoma, menyonyo lagi wahai runcit tuan mandum, ayah-ayah sekalian, rekan-rekan pemuda-pemuda semuanya. Maka kita khawatir anak yang kita lahirkan, anak yang kita didik, dari kecil kita besarkan, kita beri makan, kita beri pakaian dan lain sebagainya. Tapi terkadang-kadang anaknya akan menjadi sebab orang tua masuk neraka. Tamang neraka ma, tamang neraka yah, musebab dengan anak menyeurung siknya hana gedidik anak beglah ilmu fardu ain kan. Termasuk adalah ilmu fardu ain, ilmu membaca Quran yang benar. Menyan hana dia hafal Quran tapi dia dibaca Quran. Hanjit dia hafal tapi roh dibaca. Jid dibaca, dia hafal dalam jid. Menyentuh semayang, jid dibaca. Jid dia hafal pada surat yang pendek. Nyan ke gedanyo kaglah Allah. Menyaik tapi lam hafal Quran lebih ke. Hana tapa hafal Quran tapi dia dibaca Quran, roh watai baca. Urung siklah kewajiban purna Quran kan. Tapi ketika anak hanjit dibaca Quran, anak hanjit dibaca Quran yang benar, maka hai urusi tuan, kita berdosa, dosa jariah yang terus mengalir kepada orang tua dari semenjak dia balik sampai dia berapa umurnya hidup di dunianya. Hanya Quran nyom dosa jihnya adalah mengalir kepada orang tua yang tidak mendidik anak-anak baca Quran. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, maka berkewajiban kepada kita. Wahai runsik dan tuan mandum, silakan Nabi sikula panjang, sikulanya ilmu fardu kifayah, ilmu kedoktoran fardu kifayah, ilmu teknologi fardu kifayah, ilmu pertahanan fardu kifayah. Selagi dalam taman kafe di perang gedayong, nyan hukum perlu kifayah. Tapi punya lagi kaitan mengkafi dalam nangrau, hukum memperangnya fardu ain. Lagi zaman Jepang zaman Indonesia, Belanda dijajah Indonesia, dijajah Aceh. Nyan urung Aceh inang agam Tuhan muda wajib angkat senjata apa adanya untuk melawan kafir yang masuk ke negara gedayung yang dijajah. Tapi menyahana nyo adalah fardu kifayah. Tuku sekalian, ilmu pertahanan, ilmu perikanan, ilmu pertanian, ilmu pemerintahan, ilmu teknologi, ilmu kedokteran, itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Bila kana urang gelah kewajiban kur lain, pahala kurunyan dan kegedean gelah dosa tu. Pahala keganyan menyeurung yang kana ilmu fardu kifayahnya kaglah ilmu perlain. Tapi tunggu sekalian, ketika ilmu perlain dalam gelah perlain menyangkut dengan kewajiban fardu ain, menyangkut dengan semayang, doa semayang, cara berwuduk yang benar, cara tutup aurat yang benar, hadap kiblat yang benar, kemudian apalagi menyangkut dengan kewajiban lain, halal dan haram, nyan adalah fardu ain, diwajibkan setiap individu untuk dimengerti, diwajibkan seluruh orang tua, ibu dan bapa, wali semuanya untuk memberikan ilmu fardu ain kepada anak. Ketika ini yang fardu ain diabaikan, dibiarkan, dan kita memilih jalan kepada mereka mengutamakan fardu kifayah sebelum mereka terlepas ilmu fardu ain, maka wahai tubuh sekalian, kita berdosa. Mandum dosa tin Allah, dosa dipubut riani dile uruci nafi, ini dosa jariah. Maka inilah yang disebut anak kadang-kadang menjadi sebab orang tua masuk neraka. Kadang-kadang anak menjadi sebab orang tua masuk surga. Anak bagaimana? Anak yang mendoakan ibu bapaknya, anak yang mendoakan keampunan kepada ibu bapaknya, anak yang mendoakan dilapangkan kubur ibu bapaknya, diturunkan rahmat dan keampunan kepada ibu bapaknya, siang malam diterima pahala kepada ibu bapak.
anaknya akan jadi sebab ayah dengan mak damang syurga. Tapi ketika anak yang dalam gelah fardu ain dan anak dimaksiat ke Allah Subhanahu wa taala, hanai semayang li anaknya, dibuka aurat li anaknya dan berbuat pelanggaran dalam agama, maka dosa yang dibuat li anak karena hana tabi ilmu ketika dia kecil, maka dosanya nafi kurunsi dan anaknya na'udzubillah min dzalik akan menjadi sebab ibu bapa masuk ke dalam neraka Allah. Maka wahai adik-adik sekalian, bertanya na dalam dunia ni mu sebab ngan mak teh ngan ayah, karena nama na ayah maka sebabnya nama ayah na gedai. Ketika kita nyokana, maka jadikan diri kita menjadi sebab ibu bapa kita masuk surga. Jangan jadikan diri kita menjadi sebab ibu bapa kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nyo rusik luntuan mandum penting nya luntuan kalen uronyo lagi-lagi sang-sang. Sudah sedikit orang tua yang lebih peduli kepada anak menyangkut dengan agama. Maka pilih pendidikan-pendidikan yang terlepas tanggungjawab gedanyo dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena demikian nyo wajib tajuk anak babut. Man kadang-kadang tunggu tajuk anak babut hana ijazah nimita yang na ijazah. Ya, dayah terpadu nyan nabut nasi pula. Walaupun berat ke pula ijazah pula. Nah, daya terpadu daripada hana tagai-tagai dana mecut. Daya salafiyah, daya buat kita kuning kan terpadu hana pula dalam, tapi na ijazah resmi diakui di nasional, bisa kuliah ke Mesir, adalah dayah-dayah yang telah mengikuti program muadalah, program pendidikan yang formal, yaitu program Kementerian Agama muadalah ya, tingkat ustaz SMP sederajat dengan SMP, tingkat ulia sederajat dengan man, bahkan tingkat ma'had ali sederajat dengan perguruan tinggi. Pilih. Ada juga. Oh, ilung hana mecih, ilung hana perlian na ijazah. Ada hana ijazah hana bubuh. Mangatlah. Yang ya buat manteng hana ijazah hana masalah. Yang nasib pesantren-pesantren. Artinya apa? Kita sekarang ada pilihan pondok-pondok pesantren. Ada pesantren tidak ada muadalah, tidak ada sekolah, murni buat semata-mata. Nah, mau itu silakan. Ada pendidikan yang buat semata-mata, tapi ijazah diakui oleh nasional. Pendidikan lembaga pendidikan agama pesantren yang telah mengikuti yaitu program muadalah. Arti muadalah pengimbangan ya, sederajat dengan ustaz ulia. Ijazah daya. Ya, nyo karami di nodokul menyenyo di bireun ya, termasuk Pak Abu di bilang tadi. Nah, Pak Daya Habu yang nama adalah yang 3 SK muadalah dengan daya luntuan, daya Anwarul Munawwarah, luntuan juga tingkat ustaz, tingkat ulia ada. Ya, alhamdulillah. Dan tahun ini Sya'ban ke depan nanti merupakan perdana ijazah perdana kepada tingkat ustaz dan tingkat mulia. Adapun setingkat SMP, MSen dan setingkat SMA adapun MAN. Dan insya Allah akan terus kita melangkah kalau Allah mengizinkan, insya Allah sampai ke tingkat ma'had ali atau sederajat di perguruan tinggi. Ya, kemudian Bapak sekalian, ada juga pendidikan yang terpadu. Yang penting adalah pilih pendidikan yang jelas status silsilah ilmu yang memimpin lembaga itu adalah sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik putus silsilah ilmi,
Baik nak juk anu bak tempat pendidikan lir tamat di sinan hanjit di draw dekat di mulut. Oh nuwa diwa anu bak selesai pendidikan ji hanjit le ja mudua bak kubu, hanjit le ja ziarah, hanjit le kadri mulut, hanjit le baca kunut. Nyan, maka penting ini sudah bertaburan lembaga-lembaga pendidikan semacam itu. Maka pilih, jangan jadi anak sebagai musuh bagi kita di dalam kita beramal nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka hanalun tuan pegah bapaknya sekedar untuk abah ingat pu yang kena depu, yang kata depu bersama-sama, dan pu kadang-kadang pernah tuan sampaikan. Hari ini adalah tidak terlebih penting, tidak ada kurang pentingnya memilih pendidikan anak yang terlepas orang tua kewajiban fardu ain dengan Allah Subhanahu wa taala. A'zamu zambin yahmiluhul abdu yaumal qiyamah tajhilu ahli. Dosa yang paling besar yang dipikul oleh orang tua nanti hari kiamat, gede-gede dosanya mak gebentuk urusi tuan, yang gebentuk dosa berbentuk benda, yang sehingga giyume bagi yang dosanya ura kiamat. Yang dosa yang paling raya, yang paling gehan, yang tami ura kiamat adalah dosa pelbagai anu lako pelbagai purmo urusi pelbagai anu tentang agama, memberikan kebodohan kepada keluarga. Nyo paling raya dosa itu ubena raya dosa, dosanya mengalahkan kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan itu tak semayang, kebaikan tak puasa Ramadan, kebaikan tak ja'waji, kebaikan tak mujakut, bisa dikalahkan pahala itu oleh dosa membodohkan anak dan keluarga. Maka ada hadis Nabi, salah satun la yadkhulul jannah wa in shalla wa in sama wa in zakka wa in hajja. Ada 3 golongan manusia tidak boleh masuk surga walau dia ada salat 5 waktu sehari semalam, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan naik haji ke Baitullah, namun tidak boleh masuk surga. Satu di antara 3 adalah rajulun la yu'addibu ibnah, orang tua yang tidak mendidik keluarga, tidak mendidik anak dan keluarga. Artinya bahasa lain, membodohkan keluarga, membodohkan anak dan istri. Tuku sekalian, inilah dosa yang paling besar. A'zamu zambin yahmilul abdu yaumal qiyamah tajhilu ahli. Dosa yang paling besar yang dipikul oleh hamba hari kiamat, dosa membodohkan keluarga. Sebesar apa dosa itu? Bisa mengalahkan pahala-pahala amal kebaikan kita ini. Oh gecing pahala kebaikan, oh gecing ngan dosa pelbagai anu nyogehan dosa dan pahala. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat kepada luntuan dan kepada kita yang Alhamdulillah, alhamdulillah. Nyo, kalau kemah bejut, nyo ka tingat luntuan. Ya, kadang narundanya. Pakan don nabati, watin baca khutbah. Kadang-kadang dilakukan alhamdulillah dengan sah tu. Ya, nyo perlu luntuan ulang, perlu luntuan bekas. Lebih-lebih kegetanya yang sering-sering baca khutbah agar jangan lalai. Rukun khutbah 5. Dan di jamaah bergedepu rukun khutbah. Walau minimal gedepu secara jumlah. Hana gedepu arti, tapi gedepu arti imam ke alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai akhirnya gedepu tak satip ka ditamong dalam rukun khutbah. Ka geturi nyan rukun khutbah. Nyan secara jumlah sejumlahkan. Nyan
kajian minimal menyaga depu alhamdulillah puja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang selawat ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih yang wasiat ya qul wallahu ahad ayat yang baca doa Allah maghfir muslimina wa muslimat yang doa nyan katuku malih berunding dengan kedua katuku malih yang depu dupnan tukus sekalian limang boh rukun kedua. Pertama pujaunya mucih dengan maddah hamdul. Arti pujau sana, tapi di sini mucih dengan maddah hamdul. Kendati pun lafai sana arti sanjungan kepada Allah, hana mucih dengan alhamdul. La ilaha illallah yang sanjung Allah. Allahu Akbar sanjung Allah. Tapi untuk puja rukun kedua hanjit dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, hanjit dengan Allahu Akbar, hanjit dengan la ilaha illallah, mucih dengan alhamdulillah. Maka luntuan kadang-kadang luntuan kun alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah salah satu ayat daripada Fatihah. Meta bilang bismillah ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua. Menyaurung nama mazhab Hanafi, Hanafi bilang bismillah ayat pertama, maka yang menjadi ayat pertama adalah nyan alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama. Artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Ketika khatib membaca alhamdulillahirabbil alamin, nyan menyegakatnya kepada Quran hansah kudubah pakan hansah karena rukun kudubah dalam pujawa kan ayat kan baca ayat adalah rukun yang keempat gaga pawai alhamdulillahirabbil alamin bak rukun pertama hana tertib hansah kudubah satu atau waktu baca alhamdulillahirabbil alamin yangnya merupakan termasuk ayat Quran waktu kebacanya hana tinggal ke ayat Quran hana tinggal ke rukun kedua maka kebaca alhamdulillahirabbil alamin ke Quran hana tinggal ke rukun kedua hana tinggal dekenyan itulah hana kata tepu nyan tungku pendapat kuat hansah rukun kedua hansah ya bahkan karenanya itulah dihamalkan kepada zahir yaitu kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Hanya satu surah yang sah ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin takasat kepujawa rukun khutbah kan takasat kepada Quran kan tak hana takasat tepu nah takasat kepada rukun khutbah nyo yang sah walau kita baca alhamdulillahirabbil alamin takasat nyan ke rukun pertama khutbah nyan sah rukun khutbah bisa kelentuan lun kadang-kadang ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin kadang-kadang tua lukasa kepada rukun khutbah kepada puji rukun ya hana makasa ke Quran hana makasa gede makanya hanjit ke rukun makanya ke ulang kembali untuk menyahana tinggal lu menu mangat tinggal lu lukasa ke rukun khutbah ya nyo tu jawaban narun tayang pakon labatikan legeun tiga gulang tadi tapi ketika tinggal luntuan pun kan luntunya ke rukun khutbah nyo hana ulang maka sering luntuan ulang karena tua barangkali itu ikhtiar bak khutbah pertama khutbah yang kedua nyo hana sering luntuan ulang ya tubuh sekalian nyan ilmai ya nya rukun lain tapi rukun lain yang rukun pertama mantap ni baju tu nyo juga guru lojak khutbah yang yang keempat baca ayat yang kita baca barukun khutbah kira tu ayatin minal Quran baca satu ayat maka terpaham ibarat kira tu ayatin tidak boleh baca ayat Quran separuh ayat walau ayat panjang kadang-kadang separuh ayat lebih panjang daripada satu surat pendek kadang-kadang ya mesra kekun
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, nanti baca. Nyan kan tabuh ayat, tapi nya adalah sebahagian ayat. Tapi yang ukanya wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Nyan tabuh ayat. Jadi menyebaca ayat yang sebahagian ayat hansah kerukun kurba pahami ba ibarat kitab qiraatu ayatin minal Quran. Rukun yang kedua berbeda dengan baca ayat dalam sembahyang. Nyan qiraatu syai'in minal Quran ibaratnya qiraatu syai'in minal Quran, baca sesuatu dari Quran. Ketika sesuatu terbenar sebuah surat, terbenar sebuah ayat, terbenar sebahagian ayat, tapi dipahami makna liurun dengar. Ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bima amara Allahu li wa lakum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina
وذنوب أهل بيوتنا وذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين من أهل القرآن، واجعلنا وإياهم من أهل الإيمان، واجعلنا وإياهم من أهل الإسلام، واجعلنا وإياهم من أهل الطاعات، واجعلنا وإياهم من أهل العبادة، واجعلنا وإياهم من أهل لا إله إلا الله، واجعلنا وإياهم من أهل جنتك جنة الفردوس. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين، ومن عبادك المتقين، ومن عبادك المغفورين، ومن عبادك المرزوقين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.